perasaan itu datang dan pergi silih berganti. Seperti sebuah bis yang datang ke sebuah halte, dia datang untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Setelah selesai tugasnya, dia menaikkan dan menurunkan penumpang, bis itu pun akan pergi meninggalkan halte ini. Begitu seyogianya kita memperlakukan setiap rasa yang datang dan pergi dalam hidup kita dengan mengizinkannya datang dan mengizinkannya pergi. Selama ini kita baru terampil menjamu perasaan yang rasanya nyenengin. Ternyata selama ini kita belum terampil menjamu perasaan yang rasanya gak enak, yang rasanya nyebelin. Kita hanya terbiasa didatangi tamu yang namanya kesenangan, kebahagiaan. Tapi kita belum terbiasa menjamu tamu yang namanya kesedihan, kemarahan, dan lain-lain. Ketika sedih datang, seringkali kita menolak kesedihan. Gak mau sedih, gak mau terluka, gak mau mengingat-ingat itu. Padahal sedih adalah tamu yang perlu kita jamu, kawan-kawan. Saat sedih datang dalam hidup kita, dia bertamu, mengetuk pintu hati kita. Dia mengetuk pintu hati kita. Kita persilahkan dia masuk. Silahkan masuk, wahai sedih. Silahkan masuk, silahkan duduk. Kita jamu kesedihannya. Pesan apa yang kau bawa untukku, wahai sedih, hingga aku merasa demikian sedih? Setelah kita memahami kenapa kita bersedih, sedih pun akan berlalu, akan pergi dari hidup kita. Kemudian datang lagi bertamu, emosi marah namanya dalam hidup kita, mengetuk pintu hati kita. Kita persilahkan dia untuk masuk, tidak perlu ditolak, izinkan. Wahai marah, silakan masuk, silakan duduk. Kita jamu rasa marahnya. Wahai marah, pesan apa yang kau bawa untukku hingga aku merasa demikian marah? Lalu marah pun menyampaikan pesannya, lalu kita mengerti kenapa kita marah. Setelah kita paham kenapa kita marah, marah pun selesai melaksanakan tugasnya, dia pun pergi dari hidup kita. Kita perlu bersahabat, berdamai dengan semua perasaan yang Allah titipkan. Karena semua perasaan ini juga Allah pergilirkan, Allah ganti. Tidak ada manusia yang selamanya senang, tidak ada juga manusia yang selamanya bersedih. Semuanya Allah pergilirkan. Tugas kita hanyalah mendefinisikan perasaan yang sedang aku rasakan ini apa sih. Karena seringkali di antara kita, marah itu tidak dilandasi kesadaran. Sehingga ucapan-ucapan yang diucapkan pun luar kesadaran. Kita tidak menyadari bahwa ucapan yang tadi kita ucapkan itu begitu menyakitkan untuk orang yang mendengar. Kawan-kawan, sampai ketemu lagi di kelas spiritual Motherhood.